Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang paham fundamentalisme dalam Islam yang beranggotakan saya sendiri, Diva Kurnia Iksan, dengan NIM 203-240. Yang kedua ada Miftah Rizky dengan NIM 203-265. Yang ketiga ada Rangga Saputra dengan NIM 203-201-10 dan Siti Halimah dengan NIM 203-201-35. Saya ingin menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama, belakangan ini ramai dibicarakan oleh banyak kalangan tentang kebangkitan agama. Kebangkitan agama itu ditandai dengan meningkatnya dedikasi pemeluk agama terhadap ajaran agamanya, atau yang biasa disebut dengan religious dedication. Seperti makin rajinnya orang Islam mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa, makin rajinnya pemeluk agama Kristen dan Katolik datang ke gereja, dan lain sebagainya. Kebangkitan itu tidak saja dialami oleh satu agama, melainkan semua agama mengalami fenomena yang sama. Di Indonesia misalnya, kebangkitan Islam dapat dilihat dari ramainya kelas menengah kota yang berduyun-duyun melaksanakan ajaran agama. Pada saat bulan Ramadan, peningkatan dedikasi terhadap Islam itu begitu terasa. Televisi, hotel, dan perkantoran diramaikan dengan suasana suci Ramadan. Kebangkitan agama menjadi fenomena menarik karena terjadi persis ketika orang berpikir bahwa kekuatan rasional dari sains dan teknologi telah berhasil menepikan misteri spiritual dan kerangka berpikir manusia modern. Dalam hal ini, manusia modern menyangka bahwa kecukupan materi dapat memenuhi kebahagiaan manusianya. Pada saat itulah justru kebangkitan agama dapat momentumnya. Apakah bahasa yang tepat untuk mengungkapkan fenomena munculnya kembali agama di atas pusat panggung dunia atau center stage? Sebagian menyebutnya sebagai kebangkitan revival, tapi sebagian lainnya menyebutnya dengan penemuan kembali atau rediscovery. Salah satu yang menonjol dari fenomena kebangkitan agama tersebut adalah menguatnya pemahaman keagamaan yang berkarakter fundamentalis yang dialami oleh semua agama dan hampir terjadi di setiap wilayah dunia. Istilah fundamentalis ini muncul pertama kali di lingkungan agama Nasrani, khususnya di Amerika Serikat, menunjuk kepada bentuk-bentuk konservatif Protestanisme yang biasanya anti kepada kaum modernis dengan interpretasi yang agak literal dan terbatas terhadap kitab Injil dan sangat menekankan etika tradisional Kristen. Akan tetapi, istilah ini sekarang menjadi ikon tersendiri bagi kelompok-kelompok Islam konservatif dan sering diposisikan dan disifati dengan hal-hal yang berbau pejoratif atau bersifat merendahkan. Mereka dianggap sebagai kelompok pembangkang, banyak melakukan tindak kekerasan seperti melakukan teror, intimidasi, bahkan pembunuhan dalam mencapai tujuannya. Oleh karenanya, tidak sedikit kalangan umat Islam yang merasa keberatan untuk memberikan sifat fundamentalis ke dalam Islam. Hal itu mengingat ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW membawa misi kedamaian, keselamatan, dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Namun demikian, Islam fundamentalis itu jelas adanya. Ada orang-orang beragama Islam yang sedemikian fanatiknya dalam memegangi ajaran agama sampai-sampai tidak tersedia ruang bagi penafsiran atau pemahaman baru. Mereka menganggap salah orang yang tidak bersikap demikian kepada ajaran agamanya. Bahkan ada yang melangkah lebih jauh lagi dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan mengganggu ketentraman masyarakat atas nama agama. Oleh sebab itu, perlu upaya pengkajian secara ilmiah dan akademik mengenai maksud fundamentalis Islam. Karakteristik apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi paham Islam fundamentalis? Apa saja yang melatar belakangi timbul fundamentalis dalam Islam? Bagaimana dengan gerakan fundamentalis Islam di Indonesia? Dan bagaimana sikap dalam menghadapi kelompok Islam fundamentalis? Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fundamentalis atau asal-usul dan pengertiannya. Istilah ini pertama kali di kalangan
agama Kristen di Amerika. Istilah fundamentalisme sendiri baru ditemukan dalam berbagai kamus dan ensiklopedia pada masa akhir-akhir ini. Ia belum termuat dalam Kamus Besar Robert edisi 1966 dan Encyclopedia Universalis edisi 1968. Kamus Kecil Petit Larousse dan Encyclopedia memuat dalam edisi tahun 1966 dengan pengertian yang sangat umum sekali, yaitu sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern. Sementara itu, Kamus Saku Grand Larousse Encyclopedia memuatnya dalam edisi 1979 dengan hanya mengaitkannya dengan agama Katolik saja, yakni kondisi-kondisi pemikiran di kalangan sebagian penganut Katolik yang menolak penyesuaian dengan kondisi kehidupan modern. Pada tahun 1984 terbit Kamus Grand Larousse Encyclopedia dalam 12 fundamentalis, adalah sikap gratis yang menentang segala bentuk perkembangan dan perubahan. Kemudian Kamus Grand Larousse Encyclopedia terbitan tahun 1987 yang merupakan kamus untuk perguruan tinggi, memberikan informasi tidak lebih dari fundamentalis, adalah sikap sementara penganut Katolik yang menentang semua bentuk pembaruan saat mereka menyatakan keterkaitan mereka dengan warisan lama. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata fundamentalis sebagai kata sifat yang memberikan pengertian bersifat dasar pokok atau mendasar, diambil dari kata fundament yang berarti dasar, asas, alas, fondasi. Dengan demikian, fundamentalis dapat diartikan dengan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan sesuatu yang dianggap mendasar. Istilah fundamentalisme pada mulanya dipakai untuk menyebut gerakan agama Kristen Protestan di Amerika Serikat yang menganut ajaran ortodoksi Kristen yang berdasarkan atas keyakinan-keyakinan mendasar tertentu. Keyakinan-keyakinan itu adalah yang pertama, literal inerrancy of the scriptures, bahwa kitab suci secara harfiah sama sekali tidak mengandung kesalahan. Yang kedua, the second coming of Jesus Christ, bahwa Yesus akan turun kembali ke dunia. Yang ketiga, the virgin birth, bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria, bukan dari konsepsi tak ternodai atau immaculate conception. Yang keempat, the physical resurrection of the body, bahwa Yesus dibangkitkan secara jasmania dari kematian. Dan yang terakhir, the substitutionary atonement, bahwa Yesus menebus dosa seluruh manusia. Keyakinan yang sejalan dengan umat Islam hanyalah tentang ketidaksahan kitab suci. Secara sepintas, ketidakyakinan tersebut tidak serta-merta sikap kaku tanpa kompromi, sebagaimana yang dicitrakan pada kelompok disebut fundamentalis. Namun, keyakinan-keyakinan dasar tersebut dipahami hanya ada sedikit ruang bagi penilai atau pendapat lain yang berbeda. Misalnya, dari keyakinan tentang ketidaksalahan kitab suci dikembangkan ajaran bahwa kitab ini adalah satu-satunya kebenaran. Tidak ada kebenaran yang berasal dari pernyataan kitab suci, dan itu pun mesti berupa pernyataan tersurat, bukan yang tersirat dan diperoleh atas dasar penyimpulan. Istilah fundamentalis yang pada awalnya digunakan hanya untuk menyebut penganut Katolik yang menolak modernitas dan mempertahankan ajaran ortodoksi agamanya. Namun, saat ini istilah itu juga digunakan untuk penganut agama-agama lainnya yang memiliki kemiripan, sehingga ada juga fundamentalis Islam, Hindu, dan Buddha. Sejalan dengan itu, penggunaan istilah fundamentalis ini menimbulkan citra tertentu, misalnya ekstremisme, fanatisme, atau bahkan terorisme dalam mewujudkan atau mempertahankan keyakinan keagamaan. Mereka yang disebut kaum fundamentalis sering disebut sebagai tidak rasional, tidak moderat, dan cenderung melakukan tindak kekerasan jika perlu. Sementara itu, menurut M. Said Al-Ashimawi, fundamentalis itu sebenarnya tidak selalu berkonotasi negatif, sejauh gerakan itu bersifat rasional dan spiritual. Artinya, memahami ajaran agama berdasarkan semangat dan konteksnya sebagaimana ditunjukkan oleh fundamentalisme spiritualis rasionalis, yang dibedakan dengan fundamentalisme aktivis politis karena memperjuangkan Islam sebagai entitas politik dan tidak menekankan pembaruan pemikiran keagamaan yang autentik. Adapun menurut Mahmud Amin Al-Alim, istilah fundamentalis secara etimologi berasal dari kata fundament yang berarti dasar. Secara
Secara terminologi berarti aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid atau kaku dan literalis atau tekstual. Menurutnya, pemikiran fundamentalisme telah kehilangan relevansinya karena zaman selalu berubah dan problematika makin kompleks. Perlu dilakukannya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan mengedepankan ijtihad, membongkar teks-teks yang kaku, dan mengutamakan masalah serta maqasid al-syariah. Adapun menurut M. Abid al-Jabiri, istilah Muslim fundamentalis pada awalnya dicetuskan sebagai signifier bagi gerakan Salafiyah Jamaluddin al-Afghani karena bahasa Eropa tak punya istilah padanan yang tepat untuk menerjemahkan istilah Salafiyah. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Hasan Hanafi, Profesor Filsafat Universitas Kairo. Ini mengatakan bahwa Muslim fundamentalis merupakan istilah untuk menunjuk gerakan kebangkitan Islam, revivalisme Islam, dan gerakan atau kelompok Islam kontemporer yang sering digunakan oleh peneliti Barat dan oleh banyak pemikir. Menurut Ali Syuaibi, fundamentalis yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah ushuliyah artinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa mayoritas umat Islam yang beriman bisa digolongkan sebagai fundamentalis atau ushuliyun. Mereka tidak mengamini kekerasan dan tidak mengimani terorisme karena keduanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ketika istilah fundamentalisme disematkan kepada gerakan Islam politik yang sering kali diwarnai dengan aksi kekerasan dan teror, maka tidak bisa secara mutlak dikatakan sebagai gerakan agama Islam, melainkan lebih dekat kepada gerakan politik biasa. Dari paparan di atas, terlihat bahwa istilah Muslim fundamentalisme telah mengalami pemutlakan, pelebaran, dan penyempitan makna. Istilah ini sempat digunakan untuk merujuk pada fenomena Salafiyah al-Afghani. Istilah ini kemudian mengalami pelebaran, yaitu digunakan untuk semua gerakan revivalisme Islam, lalu disempitkan untuk gerakan Muslim radikal atau ekstrim atau liberal atau garis keras. Dari penyempitan makna istilah yang kini sering dijadikan sebagai rational meaning bagi kata Muslim fundamentalis. Dalam tulisan ini, fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakan-gerakan Islam yang secara politik menjadikan Islam sebagai ideologi dan secara budaya menjadikan Barat sebagai the others. Islam politik dengan menempatkan Islam sebagai ideologi berimplikasi pada pengertian Islam yang memengaruhi pada bentuk yang partikularistik. Ketika fundamentalisme Islam dipahami secara gerakan resistensi bagi kebudayaan Barat, maka ia merupakan fenomena modern yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah dari Prodi Penyiaran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang fundamentalisme dalam Islam. Saya akan membahas dua poin, yaitu lahirnya gerakan Islam fundamentalisme sama karakteristik di dalamnya. Pertama adalah lahirnya gerakan Islam fundamentalisme. Istilah fundamentalisme menurut Azra sebetulnya relatif baru dalam kamus peristilahan Islam. Secara historis, istilah ini muncul pertama dan populer di kalangan tradisi Barat atau Kristen. Namun demikian, bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada di Barat. Pelacakan historis gerakan fundamentalisme awal dalam Islam bisa dirujuk kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasi gerakan fundamentalisme kontemporer bisa dialamatkan kepada gerakan Wahabi Arab Saudi dan Revolusi Islam Iran. Secara makro, yang melatar belakangi lahirnya gerakan fundamentalisme adalah situasi politik baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Ini dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan fundamentalisme pada masa akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana situasi dan kondisi sosial politik tidak kondusif. Pada masa Khalifah Ali, perang saudara sedang berkecamuk hebat antara kelompok Ali dan Muawiyah. Kedua belah pihak bersengketa pendapat tentang masalah pembunuh Utsman dan masalah khalifah. Kelompok Ali bersikeras mengangkat khalifah terlebih dahulu, lalu menyelesaikan masalah pembunuhan kelompok Muawiyah menuntut penyelesaian masalah pembunuhan terlebih dahulu sebelum khalifah dipilih. Karena masing-masing kelompok sudah seperti air dengan minyak, maka rekonsiliasi perdamaian tak berarti lagi.
semasa muslim itu saling bunuh lalu damai dengan sistem tahkim atau arbitrase. Dalam keadaan brilliant seperti ini, Khawarij yang awalnya masuk dalam golongan Ali membelot dan muncul secara independen ke permukaan sejarah klasik Islam. Dengan latar belakang kecewaan mendalam atas roman ganas dua kelompok yang berseteru dan slogan La hukma illa lil Allah. Mereka berpendapat bahwa Ali Muawiyah kafir dan halal darahnya. Ali mereka bunuh, dan sedangkan Muawiyah masih tetap hidup karena berpengawalan ketat. Begitu juga dengan gerakan Muslim fundamentalisme Indonesia. Mereka lebih banyak dipengaruhi oleh instabilitas sosial politik sebagaimana yang dialami oleh Khawarij pada awal kemunculannya. Pada akhir pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami krisis multidimensi yang cukup akut. Bidang ekonomi, sosial, politik, dan moral semuanya parah. Oleh karena itu, masyarakat resah dan kepercayaan kepada pemerintah dan sistemnya menghilang. Hal ini dirasakan pula oleh golongan Muslim fundamentalis. Dengan demikian, setelah genderang reformasi ditabuh dan kebebasan berkelompok terbuka lebar, mereka keluar dari persembunyian mendirikan kubu-kubu, lalu berteriak mengkampanyekan penerapan syariat sebagai solusi krisis. Dari latar belakang ini tidak heran jika banyak tudingan yang mengatakan bahwa gerakan fundamentalis Islam merupakan bagian dari politisasi Islam. Sebagaimana dijelaskan Basam Tibi, fundamentalisme Islam mereka agendakan politisasi Islam. Islam dijadikan sebagai ideologi politik alternatif. Jika ditelusuri lebih jauh, terutama dalam Al-Quran dan Hadis, ide ini merupakan suatu yang baru. Istilah hukumah atau pemerintahan atau daulah atau negara misalnya tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan demikian, politisasi Islam, yaitu islamisasi negara, merupakan penafsiran baru terhadap Islam atau sebuah tradisi yang ditemukan di zaman modern. Pembahasan kedua yaitu karakteristik Islam fundamentalisme. Karakteristik fundamentalisme adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan yang dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu dikembangkan gagasan dasar yang menyatakan bahwa agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, perlunakan, dan reinterpretasi dan pengurangan. Meski ada beberapa kelompok Islam yang menolak disebut sebagai fundamentalis, namun secara umum tidak dapat dinafsirkan bahwa di dalamnya terdapat beberapa karakteristik gerakan Islam fundamentalis. Karakteristik yang menjadi platform gerakan Islam fundamentalis diantaranya sebagai berikut. Pertama, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama dan menolak pemahaman kontekstual atas teks agama karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. Dari segi metodologi, pemahaman dan penafsiran teks-teks keagamaan, kaum fundamentalisme mengeklaim kebenaran tunggal. Menurut mereka, kebenaran hanya ada di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks. Bahkan sebetulnya yang dimaksud adalah kebenaran hanya ada pada pemahaman mereka terhadap hal yang dianggap sebagai prinsip-prinsip agama. Mereka tidak memberi ruang atau space kepada pemahaman dan penafsiran mereka. Tidak ada kebenaran di luar itu, baik pada agama lain maupun pada aliran lain atau denominasi lain dari agama yang sama. Sikap yang demikian dapat memperlakukan teks keagamaan yang menurut Abu el-Fadil adalah sikap otoriter, seolah-olah upaya yang dilakukan oleh penafsir teks lalu dianggap itulah kehendak Tuhan. Menurutnya, para tokoh agama sekarang ini tidak lagi berbicara tentang Tuhan, melainkan berbicara atas nama Tuhan, bahkan menjadi corong Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan moral di atas bumi. Hal ini cukup berbahaya karena ketika terjadi perselingkuhan antara agama dan kekuasaan, maka yang muncul kemudian adalah otoritarianisme atau kesewenang-wenangan penguasa. Kedua, mereka menolak pluralisme atau relativisme bagi kaum fundamentalis. Pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci.
Pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kami, kaum fundamentalis, yang merupakan bentuk dari relativisme keagamaan. Hal itu terutama muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama. Ketiga, mereka memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling absah atau paling benar, sehingga memandang sesat kepada aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka juga tidak bisa membedakan antara din atau agama dan dini atau pemikiran keagamaan yang berbentuk tafsir. Adapun yang lebih parah, yaitu adanya klaim hanya tafsir dan pendapat mereka sendiri yang paling benar, sementara tafsir dan pendapat orang lain atau kelompok lain itu salah. Padahal dalam khazanah Islam, perbedaan tafsir merupakan suatu yang biasa sehingga dikenal banyak mazhab. Sikap keagamaan yang seperti ini berpotensi untuk melahirkan kekerasan dengan dalih atas nama agama, atas nama membela Islam, atas nama Tuhan. Mereka memperlakukan tindak kekerasan, pengerusakan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan. Pertanyaannya adalah, benarkah agama menjustifikasi kekerasan? Benarkah hanya karena perbedaan agama, perbedaan tafsir, dan pendapat seorang boleh membunuh manusia lainnya yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa? Dan keempat, setiap gerakan fundamentalisme hampir selalu dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusivisme, intoleran, radikalisme, dan militanisme. Kaum fundamentalisme selalu mengambil bentuk perlawanan yang bukannya tak sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama dalam bentuk modernitas atau modernisme, sekularilisasi, atau nilai barat pada umumnya. Kaum fundamentalisme sebenarnya tidak serta-merta mesti memilih jalan kekerasan, namun banyak fundamentalis yang tidak sabar melihat penyimpangan dalam masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan atas mereka yang dianggap bertanggung jawab. Selanjutnya, kekerasan dan fundamentalisme dalam kesadaran banyak orang-orang sulit untuk dipisahkan. Selain itu, peran media massa sangat besar dalam penisbahan yang salah kaprah ini. Sikap militan dan intoleran tidak jarang terlihat dengan jelas dalam gerakan fundamentalisme. Orang-orang fundamentalisme merasa terpanggil, bahkan terpilih untuk meluruskan penyimpangan dalam bentuk pembelaan terhadap agama. Hal ini tampaknya sangat wajar. Menurut mereka, pesan-pesan dasar agama sudah sangat jelas. Yang harus dilakukan adalah melakukannya dengan konsekuen termasuk meluruskan orang-orang yang dianggap berusaha memikirkan kembali pesan-pesan keagamaan. Orang-orang semacam itu menurut kaum fundamentalis sangat membahayakan agama dan harus dihadapi dengan sikap tegas dan bila mana perlu keras tanpa toleransi. Pemahaman umat atau tokoh agama yang eksklusif ini menimbulkan resistensi. Resistensi itu bisa datang dari dalam internal umat beragama sendiri. Misalnya, dengan ajakan individu atau kelompok orang untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menegakkan agama dan melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman keagamaannya. Suatu yang dilakukan oleh JIL atau Jaringan Islam Liberal, pemimpin ulil yang bermarkas di Utan Kayu, dan PUJ atau pengurus utamaan gender yang diketuai oleh Musda Muhlia di Departemen Agama adalah contoh resistensi muncul dari dalam internal umat Islam ketika merespon penggunaan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok gerakan Islam fundamentalis. Sikap fundamen dan intoleran tidak terbangun dengan sendirinya. Bisa jadi kesadaran tersebut lahir karena dialektika yang berlangsung secara produktif dan dinamika hidup yang panjang. Sebaliknya, jika dasar manusia yang tidak toleran akan semakin kukuh, dan dalam kondisi tersebut formula
memformula menjadi fundamentalisme ketika menemukan faktor-faktor pendukung. Pengalaman Ed Hussein sebagai seorang imigran Muslim generasi kedua dari Bangladesh yang tinggal di Inggris dapat dijadikan sebagai sebuah contoh. Pada awalnya, pola pola keberagamaan yang dianut Ed Hussein bercorak moderat. Lingkungan keluarganya mengembangkan pola keberagamaan yang bernuansa tradisional karena ayahnya menganut aliran tarekat. Seiring dengan perkembangannya usianya, Ed Hussein akhirnya bersentuh dengan bacaan-bacaan yang disebarkan oleh kaum fundamentalis. Bacaan tersebut ternyata memiliki pengaruh sangat luar biasa karena menemukan Islam yang berbeda dengan Islam yang dipahami dan diamalkan oleh dia dan keluarganya. Injeksi fundamentalisme lewat bahan bacaan ini semakin menemukan momentumnya ketika kelompok fundamentalis masuk lewat kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Inilah yang menjadi faktor pemicu bagi tumbuhnya jiwa fundamentalis dalam diri Hussein. Apalagi dalam perkembangan karirnya, kemudian Ed Hussein menemukan kaum fundamentalis memberikan sokongan dana yang luar biasa ketika ia tinggal di Saudi Arabia. Gajinya yang diterima sangat besar, bahkan berlipat berapa kali dari gaji yang dia terima saat masih di Inggris. Fundamentalisme Islam di Indonesia. Munculnya gerakan keagamaan yang berkarakter fundamentalis merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer di Indonesia. Istilah Islam fundamentalis sebagai sebuah satuan dari berbagai fenomena sosial keagamaan dari kelompok-kelompok Muslim yang sedemikian kompleks. Hal ini disebabkan definisi yang dibuat tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena beragam atas gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di Indonesia. Selain itu, dalam beberapa literatur, istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena kontemporer fundamentalisme Islam tidaklah seragam. Istilah Islam fundamentalis sering kali dipakai secara overlapping dengan istilah Islam radikal dan Islam revivalis. Berdasarkan karakteristik yang menjadi platform gerakan fundamentalis di Indonesia, terdapat beberapa kelompok yang diasumsikan sebagai kelompok fundamentalis. Di antaranya adalah Front Pembela Islam atau FPI, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau FKAWJ, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI, dan Laskar Jihad. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah apa warna ideologi yang khas dari sebuah gerakan Islam fundamentalis? Secara umum, meminjam terminologi Shiren T. Hunter, dapat diidentifikasi landasan ideologis yang dijumpai dalam gerakan-gerakan tersebut. Pertama, konsep din wa daulah, agama dan negara. Dalam konsep ini, Islam dipahami sebagai sistem hidup total yang secara universal dapat ditetapkan pada semua keadaan. Waktu dan tempat pemisahan antara agama, din, dan negara, daulah, tidak dapat diterima oleh kelompok fundamentalis sehingga agama dan negara dipahami secara integralistik. Kedua, mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam konsepsi ini, umat Islam diperintahkan untuk kembali kepada akar-akar Islam awal dan praktik Nabi SAW yang puritan dalam mencari keaslian atau otentisitas dan pembaruan. Jika umat Islam tidak kembali ke jalan yang benar dari para pendahulu mereka, maka mereka niscaya tidak akan selamat. Mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dipahami secara skriptual dan totalistik. Ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Nilai-nilai dan budaya barat ditolak karena dianggap sebagai sesuatu yang asing bagi Islam. Oleh karena itu, media diupayakan untuk menyebarkan nilai-nilai dan praktik Islam yang otentik ketimbang menyebarkan pengaruh-pengaruh budaya asing yang sekuler.
Pemahaman ini menyaratkan adanya penegakan keadilan sosial ekonomi sehingga doktrin tentang zakat sangat ditekankan. Karena dalam hubungannya dengan kebijakan negara, maka dianggap dapat memajukan kesejahteraan sosial dan mampu memperbaiki kesenjangan kelas di kalangan umat. Keempat, berpegang teguh pada kedaulatan syariat Islam. Tujuan utama umat Islam untuk menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi ini, tujuan ini bisa dicapai dengan membangun tatanan Islam atau Nizam al-Islam yang memosisikan syariat sebagai undang-undang tertinggi. Dari pemahaman ini, maka agenda formalisasi syariat Islam menjadi entry point bagi terbentuknya negara Islam, sehingga syariat Islam benar-benar dapat diperlakukan dalam hukum yang positif, baik hukum perdata seperti perkawinan, perceraian, waris, maupun hukum jinayat seperti potong tangan dan lain sebagainya. Kelima, menempatkan jihad sebagai instrumen gerakan. Umat Islam diperintahkan untuk membangun masyarakat ideal sebagaimana telah digariskan dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan kekuasaan duniawi melalui jihad atau perang suci. Jihad ini dilakukan dalam pengertian defensif semata. Tapi kemudian tujuan jihad untuk menaklukkan semua hambatan penyiaran Islam ke seluruh Indonesia dan yang meliputi negara, sistem sosial, dan tradisi-tradisi asing. Keenam, perlawanan terhadap Barat yang hegemonik dan menentang keterlibatan mendalam dari pihak Barat untuk urusan dalam negara Islam, seperti yang terjadi di Irak, Libya, Bosnia, Afghanistan, dan Palestina. Mereka merasa harus mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat karena umat Islam sudah diperlakukan dengan tidak adil baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Dominasi Barat atas negara Islam tidak dalam kapasitas saling bekerja sama, melainkan memojokkan dan memusuhi. Pada gilirannya, ketidakadilan Barat dilawan dengan aksi-aksi kekerasan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ideologi-ideologi inilah yang menyatukan gerakan-gerakan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Adapun yang membedakan di antara mereka terletak pada bentuk artikulasi gerakan. Dalam hal ini, mereka sangat tergantung pada problem yang dihadapkan di negara masing-masing. Di Indonesia misalnya, antara Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam memiliki kesamaan ideologi. Namun cara menerjemahkan ideologi dan praktik gerakannya satu sama lain memiliki perbedaan. Dari paparan tersebut, menjadi penting untuk dikembangkannya ideologi agama yang bercorak inklusif. Tidak saja memberi penyadaran kepada umat Islam bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi juga mengajarkan perdamaian di muka bumi ini. Ideologi agama yang bersifat inklusif jelas memfasilitasi perbedaan dan keanekaragaman perbedaan pemahaman keagamaan, baik internal maupun eksternal. Pemahaman ini dapat memengaruhi gerakan-gerakan Islam untuk tidak lagi dituding sebagai pelaku terjadinya aksi kekerasan atau terorisme. Selanjutnya, kekerasan dalam pandangan Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata salima atau aslama. Kata salima maupun aslama mengandung arti berserah diri, patut, dan taat. Menurut Razi Ahmad, kata Islam merupakan kata jadian bahasa Arab salama yang berarti menjadi tentram, menjadi tenang untuk melaksanakan tugas, menjadi jujur dan betul-betul damai. Dengan demikian, maka kata ini bermakna kedamaian, keselamatan, keamanan, dan penyelamatan. Menurut Nur Khalis Majid, sikap pasrah kepada Tuhan inilah yang merupakan hakikat dari pengertian Islam. Menurutnya, sikap pasrah kepada Tuhan tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hambanya, tetapi ia diajarkan olehnya dengan disangkutkan kepada alam manusia itu sendiri. Dengan kata lain,
Ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia sehingga pertumbuhan perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh, apalagi dipaksakan dari luar. Hal itu menurutnya adalah tidak otentik karena kehilangan dimensinya yang dipaksakan mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian dan keikhlasan. Dengan pengertian yang demikian, Islam sangat anti kekerasan dalam segala jenisnya. Islam tidak menyukai cara-cara kekerasan atas nama apapun, termasuk atas nama agama atau Tuhan. Untuk mencapai tujuan, Islam selalu mengajarkan kepada umatnya sikap dan harapan-harapan yang realistik dengan mengambil jalan tengah dalam memecahkan setiap persoalan sehari-hari dan memusatkan perhatian pada semangat persamaan, persaudaraan, cinta, dan kemurnian karakter. Di dalam ajaran-ajaran Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, banyak dijumpai doktrin-doktrin yang sangat anti kekerasan. Misalnya, firman Allah berikut ini. 1. Yang pertama, dan tiadalah kami mengutus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah 21 ayat 107. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan yang sesat. Quran surah kedua ayat 256. Kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia kecuali karena orang itu membunuh antara membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia secara keseluruhan. Dan jika seseorang memelihara suatu kehidupan manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Quran surah 5 ayat 32. Namun demikian, di dalam Al-Quran juga terdapat pijakan yang menjustifikasi orang namun untuk bisa melakukan kekerasan. Setidaknya terdapat ayat-ayat yang mengandung potensi untuk dipergunakan secara landasan melakukan kekerasan. Ayat-ayat tersebut menurut Profesor Dr. Makhasin antara lain sebagai berikut. 1. Kemudian apabila telah habislah bulan-bulan yang dihormati itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu menemuinya. Tawanlah mereka dan kepunglah mereka, serta awasilah mereka di tiap-tiap tempat pengawas. Kemudian, jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat serta memberi zakat, maka lepaskanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Quran surah At-Taubah ayat 5. Yang kedua, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu dari orang-orang yang diberi kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam kedamaian yang buruk. Quran surah At-Taubah ayat 29. Yang ketiga, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ayat-ayat tersebut menurut Makhasin sering digunakan oleh orang-orang yang cenderung menerima pemahaman harfiah sebagai ayat-ayat yang melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan. Di samping ayat-ayat tersebut, konsep jihad dalam Islam juga sering dijadikan sebagai landasan teologis yang bisa melahirkan kekerasan. Dilihat dari substansinya, pandangan, sikap, dan keyakinan keagamaan kaum fundamentalis tidak keluar dari Islam. Mereka termasuk orang Muslim dan mukmin yang taat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa mereka sangat berpegang teguh pada ajaran Islam serta ingin memperjuangkannya dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki, agar ajaran Islam yang mereka pahami dengan benar dapat dilaksanakan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dengan demikian, kehadiran fundamentalisme tidak mesti direspon secara searah dan dengan pandangan negatif. Menurut Makhasin, orang dapat mengambil pelajaran berharga dari sikap dan kegiatan kaum fundamentalis. Anggota-anggota mereka terlihat mempunyai kesetiaan yang kuat pada prinsip yang dianut.
Kesetiaan semacam itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Apa yang dapat dilakukan dalam mengubah keadaan yang tidak adil, tidak aman, tidak memberikan kemungkinan bagi setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dan seterusnya kalau orang tidak setia kepada prinsip. Dalam hal ini, semua itu hendaknya dijalankan dengan cara yang santun dan tidak menakutkan orang lain. Dari militansi yang terlihat dalam kelompok fundamentalis, dapat diambil pelajaran mengenai semangat kerja dan kemauan untuk bekerja keras. Kemalasan dan kelemahan semangat merupakan penyakit yang menimpa kaum muslimin negeri ini untuk waktu yang cukup lama. Fundamentalisme mengajak manusia untuk berbuat dan untuk tidak diam saja karena pilihan lainnya adalah berubah ke arah yang lebih buruk. Eksklusivitas kaum fundamentalis dapat dipakai untuk membangun kerja tim dalam kehidupan masyarakat Islam. Eksklusivitas memang jelek dan kadang-kadang menakutkan. Namun, pada kelompok-kelompok eksklusif seperti yang ditunjukkan fundamentalisme Islam terlihat dengan jelas solidaritas sesama anggota. Sebagai sebuah kelompok, mereka memiliki ikatan solidaritas yang cukup tinggi, kokoh, militan, dan rela menerima resiko dari sebuah perjuangan. Ini tidak untuk mengatakan bahwa fundamentalisme Islam mesti didukung. Bersamaan dengan itu, terdapat beberapa catatan yang menyebabkan kaum fundamentalis dapat dikatakan memperlihatkan sikap yang kurang baik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dari segi keyakinan keagamaannya, mereka bersikap rigid dan literalis. Kaum fundamentalis lebih menekan simbol-simbol keagamaan daripada substansinya. Mereka menganggap bahwa doktrin agama telah mengatur segala-galanya. Agama dinilainya sebagai sistem yang lengkap dan mencakup berbagai subsistem di dalamnya. Pandangan seperti ini bisa dijumpai rujukannya pada Abu al-A'la al-Maududi dan Sayyid Qutb. Mereka memiliki pandangan keagamaan yang berbeda dengan kaum modernis, yang pada umumnya kurang mementingkan soal istilah atau simbol-simbol keagamaan yang bercorak distinktif. Bagi kalangan modernis, yang penting adalah agar prinsip-prinsip, cita-cita, dan roh Islam dapat menjiwai kehidupan masyarakat dan negara, bukan mengutamakan simbol, sebagaimana yang dipegang teguh kaum fundamentalis. Kedua, kekurangan mereka juga terletak pada sikap dan pandangannya yang eksklusif, yaitu pandangan yang bertolak belakang dari keyakinan bahwa pandangan dan keyakinan merekalah yang paling benar. Sementara itu, sikap dan pandangan orang lain yang tidak sejalan dengan mereka dianggap salah. Sebagai akibat dari sikap dan pandangan yang demikian, mereka cenderung tertutup dan tidak mau menerima pandangan dan sikap orang lain yang berbeda, tidak terbuka, dan tidak ada jalan baginya untuk berdialog. Ketiga, dari segi budaya dan sosial, dalam menyikapi berbagai produk budaya modern yang bersifat kultural seperti pakaian, alat-alat keperluan kebersihan, dan lain sebagainya yang bersifat konservatif, kehidupan mereka terkesan kolot, kuno, bahkan cenderung nyeleneh. Keempat, dari segi bentuk dan sifat gerakannya, mereka cenderung memaksakan kehendak dengan menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara kekerasan. Dengan sikapnya yang demikian, mereka seringkali dianggap sebagai kelompok gerakan radikal, fanatik, dan sebagainya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam selalu membawa kedamaian bagi semua manusia. Karena itu, Islam sangat tidak memperbolehkan adanya kekerasan dalam pelaksanaan ajaran agama maupun dalam kehidupan sosial dengan orang lain. Islam juga mengajarkan toleransi dan penghormatan kepada orang yang berbeda agama.
Munculnya aliran fundamentalis harus disikapi dengan bijak, bahwa mereka bagian dari harmonisasi kehidupan beragama. Keanekaragaman aliran dalam Islam merupakan rahmah. Akan tetapi, gerakan ini perlu untuk dikritisi dalam hal ideologinya, yang menomorsatukan jihad ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pandangan, atau orang yang ideologinya tidak sejalan dengan Islam. Hal berikutnya yang patut dikritisi adalah sikap literalis dan rigid dalam menjalankan ajaran agama, menolak penafsiran lain yang berbeda, dan konservatif dalam menyikapi produk budaya modern. Namun demikian, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa diambil dari gerakan fundamentalis ini. Di antaranya, keteguhan mereka dalam memegang prinsip solidaritas terhadap anggota kelompok, sikap militan yang mengajak kita untuk tidak diam saja ketika melihat ketidakadilan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.